Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan seluruh insan pembelajar yang hadir di ruangan yang penuh energi ini. Siapa di sini yang tidak pernah menggunakan smartphone atau layanan berbasis AI dalam seminggu terakhir? Tidak ada? Bagus. Karena sejujurnya kita semua sudah hidup di tahun 2025. Tahun 2025 menurut World Economic Forum adalah batas waktu di mana 85 juta pekerjaan akan digantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Coba renungkan 85 juta. Itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Itu adalah agenda kita hari ini. Tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk mempersiapkan kita semua. Hari ini kita membahas 1. Peran revolusioner generatif AI dalam mengotomatisasi pekerjaan rutin. 2. Keterampilan apa yang akan menjadi emas di masa depan dan mana yang akan menjadi usang. 3. Strategi yang harus kita ambil, terutama dalam literasi digital dan berpikir kritis sebagai respons cerdas terhadap tantangan AI. Siapakah kita? Mengubah AI menjadi peluang sebesar dalam hidup kita. Mari kita mulai. 1. Transformasi radikal. Saudara-saudara kalian, AI adalah co-pilot yang ambisius. Dia tidak hanya datang untuk mengambil pekerjaan, tetapi untuk menggantikan tugas yang repetitif dan berbasis aturan. AI akan mendominasi pekerjaan di sektor manufaktur, administrasi, dan layanan pelanggan karena tugas-tugas di sana sifatnya rutin. Jika tugas Anda bisa dideskripsikan dalam 10 langkah, percayalah, AI sudah menulis kode untuk melakukannya. Contohnya, AI saat ini sudah bisa membuat laporan keuangan sederhana, merancang tata letak web dasar, bahkan merespon email pelanggan. Namun, disinilah letak kabar baiknya. Di saat yang sama, AI diperkirakan akan menciptakan 97 juta pekerjaan baru di bidang seperti data science, pengembangan AI, dan keamanan cyber. AI menghilangkan pekerjaan lama tetapi menciptakan kebutuhan baru yang menuntut sentuhan manusia yang tidak dapat ditiru algoritma. 2. Keterampilan yang akan menjadi emas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Beradaptasi. Jika AI menguasai data dan kecepatan, kita harus menguasai hal yang bersifat manusiawi. Kita hidup di era perubahan yang sangat cepat, terutama dengan hadirnya teknologi, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Untuk tetap relevan dan sukses di pasar kerja, kita harus memahami keterampilan mana yang akan segera usang dan keterampilan mana yang akan menjadi sangat berharga atau kita sebut sebagai keterampilan emas. Mari kita lihat perbandingannya. Keterampilan yang akan usang. Keterampilan ini adalah yang paling rentan digantikan oleh otomatisasi karena sifatnya yang repetitif dan berbasis aturan. 1. Penyalinan data atau input data atau copy paste. Tugas memasukkan dan menyalin data rutin akan sepenuhnya diambil alih oleh software dan code yang dapat bekerja jauh lebih cepat dan akurat. 2. Tugas administrasi rutin atau schedule sederhana.
penjadwalan, pengarsipan, dan tugas-tugas administratif yang sederhana akan diurus oleh AI dan sistem otomatis. 3. Pemecahan masalah berbasis aturan. Solusi untuk masalah yang sudah memiliki paduan atau aturan tetap, misalnya mengisi formulir standar atau melakukan troubleshooting dasar, akan ditangani oleh algoritma. 4. Pengawasan manufaktur. Dengan hadirnya IoT dan robotika canggih, pengawasan fisik dan tugas kontrol kualitas di lantai pabrik akan banyak digantikan oleh sistem pemantauan otomatis. Intinya, segala sesuatu yang berbasis rutinitas, pengulangan, dan aturan tetap berisiko tinggi untuk diotomatisasi. Keterampilan yang akan menjadi emas atau high diamond. Sebaliknya, ada keterampilan-keterampilan unik manusia yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Inilah yang akan menjadi sangat mahal dan dicari di masa depan. 1. Berpikir kritis atau critical thinking. Kemampuan untuk menganalisa informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen, dan membuat penilaian yang beralasan. Ini adalah inti dari pengambilan keputusan yang kompleks. Kreativitas dan inovasi. Mesin dapat membuat variasi, tetapi hanya manusia yang dapat menghasilkan ide-ide baru, solusi out of the box, dan terobosan yang mengubah cara kita bekerja atau hidup. 2. Empati dan kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Ini krusial dalam kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, dan membangun tim yang kuat. 3. Analisis data dan prompt engineering. Ini adalah keterampilan baru, tidak hanya mampu menganalisis data kompleks, tetapi juga prompt engineering, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan AI akan menghasilkan hasil yang terbaik. Di masa depan, orang yang pandai memberi perintah kepada AI adalah orang yang paling berharga. Kita sebagai pelajar dan profesional harus berinvestasi pada keterampilan yang tidak bisa diotomatisasi. Bukan hanya menguasai coding, tetapi juga menguasai cara berpikir yang untuk kreatif dan etis. Di sektor profesional seperti desain, hukum, dan medis, AI akan menjadi alat bantu untuk efisiensi, tetapi pengambilan keputusan akhir dan sentuhan emosional tetap milik kita. 3. Tantangan etika dan solusi pendidikan. Tentu, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Akan muncul kesenjangan ekonomi, dan yang paling krusial, bisa algoritma yang dapat memburuk ketidakadilan sosial jika data pelatih AI tidak adil. Inilah mengapa peran pendidikan sangat penting. Kita tidak lagi hanya belajar teori, tetapi harus memprioritaskan literasi digital dan AI. Memahami cara kerja AI, keterbatasan, dan potensi biasa. Pembelajaran seumur hidup. Lifelong learning. Karena AI bergerak cepat, keterampilan yang kita miliki hari ini mungkin usang besok. Kita harus siap untuk terus belajar. Kunci keberhasilan adalah adaptasi. Gunakan AI sebagai pisau bedah untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai perban atau menutupi kemalasan. Saudara-saudari, setelah kita membahas panjang lebar materi ini, mari kita tutup diskusi ini dengan sebuah kesimpulan tegas. Dampak AI terhadap dunia kerja dan pendidikan adalah 1. Pergeseran bukan penghancuran. AI menggantikan tugas rutin, tetapi menciptakan pekerjaan yang lebih menantang dan membutuhkan sisi kemanusiaan kita. 2. Keterampilan adalah mata uang baru. Soft skill seperti kreativitas,
etika, dan berpikir kritis akan menjadi penentu kesuksesan kita. Sekarang, Anda tahu agendanya, Anda tahu tantangannya, lalu apa langkah konkret Anda setelah meninggalkan ruangan ini? Jangan hanya menjadi pengguna AI, jadilah perancang, pengawas, dan pemikir etis di balik AI. Ambil satu keterampilan soft skill atau hard skill baru hari ini dan mulailah mengasahnya. Masa depan pekerjaan Anda tidak ditentukan oleh seberapa canggih AI, tetapi oleh seberapa siap Anda merespon kecanggihan itu. Mari kita jadikan AI sebagai mitra terbaik untuk mewujudkan potensi tertinggi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita hadapi era transformasi ini dengan pikiran terbuka dan semangat pembelajaran sejati. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.